Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat angku-angku nenek mama nan gadang bersahabat tua, angku-angku para halim ulama, imam khatib suluh bendang dalam negari, angku-angku para cerdik pandai, orang nan arif bijaksana, ibu-ibu bundokan duang limpapeh rumah nang gadang, serato orang muda selendang dunia, ibu diwaris menjawab pusako ke menolong. Mumiolah seluruh masyarakat Minang dimanapun berada yang dapat menyaksikan video pendek ini, dan semuanya sambah disampaikan kepada seluruh masyarakat Minang. Angku-angku yang menghormati, kita kembali lagi bertemu dalam talipek di kambang, talamun di kakeh. Maka pada saat kini kita akan mencoba menyampaikan tema fungsi seorang laki-laki dalam tatanan adat Minangkabau. Ada 3 fungsi seorang laki-laki di tengah masyarakat dalam tatanan adat Minangkabau. Pertama adalah sebagai mama dalam kaum atau keluarganya. Ada beberapa mama, tingkat-tingkat mama di dalam adat. Pertama, mama dan separui. Yang kedua, mama yang separiwa. Yang ketiga, mama yang sekaum. Dan yang keempat, mama yang sepasukuan. Adapun mama menurut tatanan Minangkabau adalah orang yang memaci kebenaran dan berjalannya lurui, bakatonyo bana, tagaknya di data. Dalam pepatah Minang dikatakan, kemanakan berajo ke mama berajo ke pangulu berajo ke katung mufakat menurut Alua Patui berajo ke bana berdiri sendirinya, dan bana atau benar menurut syara atau agama Islam. Dan Islam berlandaskan pada Al-Quran. Dalam Al-Quran, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Allah, maka janganlah engkau ragu. Artinya, kalau dikatakan mama barajo, bukan berarti seorang raja atau raja yang berdaulat, tapi nan rajo kato mumpakat, nan bana kato sayo. Artinya kemenakan mencari kebenaran kepada mama, bermusyawarah dengan mama, duduk surang bersampik-sampik, duduk bersama berlapang-lapang. Dan kemudian mama mencari kebenaran kepada pengulu. Pengulu mencari kebenaran dengan musyawarah mufakat. Mufakat berdasarkan Alua Patui. Alua Patui berdasarkan kepada benar menurut syarat aturan Islam. Islam menurut Al-Quran. Dan Al-Quran jelas tadi telah dibacakan bahwa yang benar itu datang dari Allah. Ini sebagai wujud dari filsafah adat bersedi syarak bersedi kitabullah. Ada dalil dari adat itu sendiri, ada dalil dari Al-Quran. Angku-angku, bapak-bapak
yang hamba hormati, seorang mama berkewajiban menjaga keutuhan sako dan pusako. Sako ialah gelar keberasaan nenek mama, pengulu pangku adat, dan bagala datuk. Datuk gala pusakonya, pengulu jabatannya, nenek mama kumpulannya. Ini harus dijaga oleh semua mama di dalam kaum masing-masing, tetap utuh. Kemudian menjaga pusako. Pusako ialah harta benda, sawah ladang banda buatan, banda baliku turun buki, sawah bajanjang dinan lereng, ladang bertumpak dinan data. Tambilang basi orang tua-tua, ndak boleh dihilang dilanyokkan, dijual ndak dimakan bali, digadai ndak makan di sana. Itu harus dijaga oleh mama. Jika hal itu sudah tidak ada lagi fungsi mama. Tanah nan sabingkah, rumput nan salai, tidak ada lagi tampek berpijak. Maka tidak ada lagi fungsi jika semuanya sudah habis. Maka itu ke mama berkewajiban memelihara. Kemudian mama berkewajiban melindungi dun sanak kemanakan, menyuruh berbuat baik, melarang berbuat mungkar. Sehingga karena adat itu sebagai aturan mengatur kehidupan pribadi, kaum, suku, bertujuan agar manusia itu berbudi luhur, berakhlak mulia, selamat dunia dan akhirat. Maka fungsi mama adalah memberikan atau menjelaskan dan membimbing supaya selamat sanak kemanakan dunia dan akhirat. Kemudian kewajiban mama siang melihat-lihat, malam badang-badangakan. Kok siang bapagamato, malam bapagaruyong. Ingek sebelum kanai, kulimek sebelum abi. Itulah fungsi-fungsi mama dalam mengawasi dan sanak kemanakan. Kemudian kok tangih dipujua, kok tagamang dijawe. Artinya persoalan-persoalan yang timbul dalam sanak kemanakan harus tanggap. Cepat kita memberikan perhatian sehingga persoalan yang kecil dapat diselesaikan dalam cepat sehingga tidak menjadi suatu problem. Kok kusui diselesaikan, karuah dijanihkan, kok anyuik dipinteh, tarap mutabanam diapungkan. Ini merupakan kewajiban mama. Maka seorang laki-laki sebagai mama berkewajiban itu. Semua laki-laki Minang berfungsi sebagai mama. Kalau dia sudah berakal, balik dan berakal, maka dia adalah mama. Ini menjadi kewajiban seluruh mama yang berasal dari Minangkabau. Kemudian fungsi seorang laki-laki Minangkabau adalah sebagai sumando dalam keluarga istri. Seorang sumando yaitu ada dua hal yang menjadi dasar dalam sumando menurut adat. Yang pertama adalah eksogami dan material lokal. Eksogami kawin keluar kerabat. Menurut adat Minangkabau tidak boleh seorang laki-laki kawin ke dalam kerabat sendiri. Yang kedua, laki-laki itu tinggal di rumah istri, dijemput menurut aturan adat. Nah, semuanya disebut dengan adat disi limbago dituang. Sepakat mama dari kedua belah pihak, boleh ayah ke pembuluh, boleh kato je mempakat. Kalaulah boleh digolongkan, picak boleh dilayangkan, maka ditingkek janjang, ditapiak bandua. Diukur janji, dikek janji, diukur padan, panjang dia pergi berhujung, laweh dia pergi. Tetapi ditentukan masuk ketikanya, dilaksanakan acara menurut sepanjang adat yang berlaku. Ayam putih tabang siang,
batali ameh berantai perak, begalanggang matu jemanya, bersuluh matahari. Ko adat sabat tuintan, katehnya tambuang jantan, sarak tau judulah ke bawah tak siap bulan. Sauku hukum sesuai sedundun adat yu agama, adat kawi sarak na lazim. Babuhua yu akad nikah, bakabe are ijab kabul. Katangga rasul tak mungkin antah ko garak dari Allah. Pihak kepada kemanakan tadi, kok tinggi membawa rueh, gadang membawa lama, gapuk membuang lama, ketek dia kira bapak namo, gadang dia kira mamak gala. Begitu adat mengatur. Itu yang dikatakan adat disi limbaku ritual. Kemudian merapulainya dijapui dan kemudian diantar oleh kaum perempuannya, oleh keluarganya. Jadi datangnya karena dijapui, tibonyo karena diantar. Maka pada saat penyerahan merapulai atau pengantin pria dijelaskan, ada harapan-harapan yang disampaikan oleh keluarga laki-laki. Pihak kepada diri merapulai, kok gadang baru membawa rueh, tinggi bau membawa lama, umur baru setahun jaguang, darah baru setempek punjang. Bak ibarat padi selibu, awak tumbuh musim terlampau, urek tergantung ke jarami rangkiang tinggi ke di jalang. Tapi kalau niat sebenarnya, kok tumbuh di tengah rumah, kejadi adat pijo bayak lah andaknya. Katungkek pemaga jalan, kekarih pemaga adat, dalam adat beradat pulau. Kok lai elok retak tangannya, baulah kusui menyelasai, baulah karuah menjanihkan. Kailia semua bawah serang kerayung, kemudian santah galah. Artinya seorang sesemando bermanfaat di dalam keluarga istrinya. Kok elok retak tangan, baulah menuku aja menambah. Kok elok retak lidah, bau kusui menyelasai, baulah karuah menjanihkan. Namun tentu ada bateh-bateh yang tertentu yang tidak boleh orang semando ikut. Jika orang semando ikut dalam saat itu, ini akan persoalan dalam hukum adat. Ada dua yang enggak boleh orang semando ikut. Pertama, terlalu jauh ikut campur tentang arato pusako yang ada dalam keluarga istri. Yang kedua, tidak boleh terlalu campur dalam masalah perkawinan, pencarian jodoh, runsanak pedusi dari runsanak dari istri kita. Kita tidak boleh. Kita hanya memberikan pendapat kalau diminta. Tidak boleh membalintang. Jika itu terjadi, maka ronsumando itu akan berubah bentuknya menjadi ronsumando abu dete tunggu. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu yang berhormati, yang ketiga adalah sebagai anggota masyarakat dalam berkorong jabat tampuang balabuah batapian. Artinya, kok kailia satulah sarang kuah dayung, kemudian satulah santak galah, kok bayua satulah maisi, kok melangkah satulah mairing. Maka dalam berkorong berkampung, artinya barek sama di pikua, ringan sama di jinjiang. Tak ada persoalan. Maka sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat sesamanya. Kuangku, bapak-bapak, ibu-ibu, tiga itulah tanggungjawab fungsi seorang laki-laki dalam tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan papantun atau mamang adat Minangkabau. Kalau paku wasam balimbiang, timpurung lenggok-lenggokkan di bawah narang kesuar-waso. Anak dipangku kemenakan di bimbiang, orang kampung lipat tenggang negari jan binaso. Dipangku anak menurut hukum agama, bertanggungjawab langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok melompek semua patah, kok menyeluak semua bungkuak. Patah sayuk bertungkek paruah, namun anak dipangkuyo. Kemudian dibimbing kemenakan sambil berjalan, dikabek padi je daunnya. Dan kemudian diharapkan pula mereka melaksanakan, membimbing kemenakan-kemenakan selanjutnya. Dalam Al-Quran disebutkan, Ya ayyuhallazina amanu hu anfusakum wa ahlikum nar.
Hai manusia, jagalah dirimu dan ahlimu dari bahaya api neraka. Wal takum minkum ummatu yadhuna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ali Imran 103. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Hendaknya kok lai dan boneh nak samo nayak kerangkingan. Kok nyuampo biarlah hanya kakualo padu manusia kerjaan. Mohon maaf, terima kasih. Ambo Azmi Datuk Bagindo, Ketua Umum Lembaga Adat Kebudayaan Minangkabau Jakarta. Selanjutnya mohon share, bagikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.